Pernah nggak sih, Anda sudah pupuk berkali-kali, tapi tanaman tetap kuning? Sudah keluar biaya banyak, tapi hasil panen tetap biasa saja? Masalahnya mungkin bukan di jumlah pupuk, tapi di unsur hara yang tidak lengkap dan tidak seimbang. Hari ini, saya akan bongkar rahasia unsur hara yang sebenarnya dibutuhkan tanaman supaya tumbuh subur, kuat, dan hasilnya maksimal. Jangan skip, karena bisa jadi tanaman Anda cuma kurang satu unsur penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pejuang pangan Indonesia. Di video ini, kita akan bahas secara simpel tapi lengkap tentang unsur hara tanaman, biar Anda gak salah lagi tentang strategi pemupukan. Oke baik, yang pertama, kalian udah kenal belum apa itu unsur hara? Unsur hara adalah unsur kimia yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan hidup. Tanaman memerlukan sedikitnya 16 unsur kimia untuk pertumbuhan normal dan menuntaskan hidupnya. Unsur yang diperlukan dalam jumlah besar yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan unsur non-mineral yang dipasok dari air dan udara. 13 lainnya diserap tanaman dalam bentuk mineral dari tanah atau harus ditambahkan dalam bentuk pupuk. Unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro terdiri atas nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, kalsium atau Ca, sulfur atau S, magnesium atau Mg. Unsur hara mikro terdiri atas besi atau Fe, boron atau B, tembaga atau Cu, klorin atau Cl, mangan atau Mg, molibdenum atau Mo, dan seng atau Zn. Oh iya, di segmen kali ini kita akan bahas lebih jelasnya lagi dan peran penting tiap-tiap unsur hara. N. Nitrogen, merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, membentuk hijau daun dan protein, lemak dan persenyawaan lainnya. P. Fosfor, merangsang pertumbuhan akar pada benih dan tanaman muda. Sebagai bahan mentah pembentukan protein tertentu, mempercepat pembungaan dan pemasakan buah. K. Kalium, membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak gugur. Sumber kekuatan bagi tanaman yang sedang menghadapi kekeringan dan penyakit. Ca. Kalsium, merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Mg. Magnesium, berperan dalam pembentukan zat hijau daun, karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, magnesium berperan sebagai transportasi fosfat di dalam tanaman. S. Sulfur, berfungsi membentuk bintil-bintil akar dan membantu pertumbuhan anakan. Fe. Zat besi, berfungsi membantu pernapasan tanaman dan pembentukan hijau daun. Mn. Mangan, berguna melancarkan proses asimilasi dan berperan penting dalam berbagai enzim. Cu. Tembaga, mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat diolah menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. Zn. Zinc, memberikan dorongan terhadap pertumbuhan tanaman, karena Zn berfungsi membentuk hormon tumbuh. B. Boron, mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan mengisap unsur kalsium, berperan mengembangkan bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan penting terhadap pembagian sel pada tanaman penghasil biji, dan menaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah. Mo. Molibdenum, berperan mengikat nitrogen dari udara bebas. Cl. Chloride, memperbaiki dan meninggikan hasil kering tanaman, seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara yaitu ada 4. 1. Iklim, pH tanah, interaksi unsur hara, dan keseimbangan unsur hara. Di sini, kita juga akan membahas tentang ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara. Ciri-ciri unsur tanaman kekurangan unsur hara. Jika kekurangan unsur N atau nitrogen, proses tumbuh tanaman berjalan dengan lambat. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi kurus dan kecil.
daun tumbuh dengan warna hijau kekuningan, kecil dan tegak. Sedangkan daun yang sudah tua akan berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Buah tumbuh kecil, cepat masak, dan mudah rontok dengan sendirinya. Kekurangan unsur P atau fosfor, semua daun yang tumbuh akan mengalami perubahan warna menjadi lebih tua dan terlihat merah mengkilap. Pada bagian ujung daun, cabang, dan batang akan tumbuh dengan warna merah keunguan, yang nantinya berubah menjadi kuning dan layu. Buah tidak tumbuh dengan maksimal, kualitasnya buah buruk dan cepat masak. Kekurangan unsur K atau kalium, muncul bercak merah kecoklatan yang akan menyebabkan daun mengering dan mati. Sementara daun tua akan mengalami pengerutan dan kering. Buah tumbuh tidak maksimal, kualitas buruk, kecil, tidak berbuah banyak, dan tidak tahan simpan. Kekurangan unsur Ca atau kalsium. Bagian ujung daun akan mudah berubah warna menjadi kuning karena klorosis yang bisa menular ke bagian tulang daun. Perakaran yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan kuncup muda mudah mengalami kematian. Daun mengalami perubahan warna dan beberapa jaringan pada daun akan mati. Kekurangan unsur Mg atau magnesium. Daun yang sudah berusia tua akan rusak dan tidak berhasil dalam pembentukan klorofil, sehingga terdapat bercak coklat. Kemudian, daun yang awalnya berwarna hijau akan berubah pucat dan warnanya menjadi kuning. Daun juga akan mudah mengering dan mati. Kualitas biji yang tumbuh akan terhambat dan kurang baik. Kekurangan unsur Es atau sulfur. Warna tidak merata, daun sedikit mengkilap, warna berubah menjadi kuning kehijauan. Sedangkan kondisi daun muda, warnanya akan berubah menjadi hijau muda. Proses pertumbuhan memakan waktu yang lama, bentuknya kecil, kurus, dan berbatang pendek. Kekurangan unsur Fe atau zat besi. Daun muda akan mengalami perubahan warna kekuningan. Daun tidak kokoh atau berguguran, dan pada akhirnya tanaman tersebut mati. Kekurangan unsur Mn, mangan. Proses pertumbuhan tanaman lama dan tidak maksimal, sehingga tanaman kecil. Jaringan daun akan mati dan daun berwarna merah kekuningan di beberapa tempat. Kekurangan unsur Cu, tembaga. Daun memiliki warna hijau kebiru-biruan dengan ujung layu secara tidak merata. Kadang terjadi klorosis meskipun jaringannya tidak mati. Pertumbuhan tanaman kerdil dan gagal membentuk bunga. Kekurangan unsur Zn, zinc. Kualitas daun menjadi tidak baik, mengalami perubahan warna menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Daun juga akan berlubang, mengering, dan akhirnya mati. Tanaman kecil, proses tumbuh tanaman terganggu, ruas-ruas batang memendek, daun tumbuh kecil dan mengumpul, resetting. Kekurangan unsur B, boron. Adanya gejala klorosis dari tepi daun, sehingga daun akan layu, kering, kemudian mati. Daun muda akan tumbuh kecil, kuncup mati, dan memiliki warna hitam. Kekurangan unsur boron menyebabkan tongkol tidak berbiji pada tanaman jagung. Kekurangan unsur Mo, molybdenum. Terjadi perubahan warna pada daun, daun keriput dan kering. Proses tumbuh akan terhenti sehingga menyebabkan tanaman mati. Hubungan ketersediaan unsur hara dengan pH tanah. pH tanah atau tingkat keasaman tanah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah. pH di angka 6,5 sampai 7,0 menunjukkan hampir semua unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun pada skala ketersediaan zat besi atau ferrum menunjukkan ketersediaan dalam jumlah yang kecil. Akan tetapi, justru inilah yang tepat karena memang unsur hara ferrum atau zat besi dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil. Nah, itu dia pembahasan pada segmen kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran terbuka umum. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun ini serta ikuti terus pembahasan-pembahasan seputar dunia pertanian. Terima kasih.